warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Husnul Khotimah, NIM 2110202025, mata kuliah pengelolaan pembelajaran. Sini memenuhi tugas UTS, yaitu materi yang dapat saya pahami. Materi yang dapat saya pahami dari materi pertama yaitu berjudul pengertian dan hakikat pengelolaan pembelajaran. Di sini tentang pengelolaan pembelajaran mencakup semua kegiatan atau proses yang secara langsung, yang mana ini dimasukkan untuk mencapai tujuan khusus dari suatu pengajaran. Nah, dalam proses interaksi belajar mengajar, guru adalah orang yang memberikan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didiknya. Sedangkan peserta didik adalah subjek yang menerima pelajaran atau ilmu pengetahuan dari guru. Ilmu pengetahuan adalah alat yang sangat penting dalam proses itu. Oleh karena itu, guru hendaknya menyadari bahwa ilmu pengetahuan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pengajaran dan bahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, sehingga pengelolaan pengajaran menjadi sebuah keharusan di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu tentang hakikat pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran pada hakikat mengacu pada suatu upaya untuk mengatur, mengendalikan, memanajemen aktivitas pengajaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pengajaran untuk mensukseskan tujuan pengajaran sehingga tercapai lebih efektif, efisien, dan produktif, yang diawali dengan penentuan strategi dan perencanaan dan diakhiri dengan penilaian. Penilaian tersebut pada akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik pada peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu materi kedua, pendekatan belajar mengajar. Sini yang dapat saya pahami, pendekatan pembelajaran adalah cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa. Pendekatan pelajaran dapat diartikan juga sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, di sini juga terdapat macam-macam pendekatan pembelajaran. Pertama, pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan kontekstual berlatar belakang bahwa siswa belajar lebih bermakna dengan melalui kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan alami. Kedua, itu pendekatan konstruktivisme. Ini merupakan landasan berpikir pendekatan selanjutnya itu pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir. Nah, pendekatan kontekstual yaitu bahwa pendekatan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Nah, di sini juga menjelaskan tentang jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan individual, pendekatan kelompok, pendekatan bervariasi, pendekatan edukatif, dan pendekatan keagamaan. Baiklah, selanjutnya yaitu materi ketiga yang berjudul metode belajar mengajar. Di sini membahas tentang metode pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran, syarat-syarat metode pembelajaran, kedudukan metode dalam belajar mengajar, macam-macam metode. Nah, selanjutnya yaitu tentang metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan belajar yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individual ataupun secara kelompok. Nah, selanjutnya itu prinsip metode pembelajaran. Prinsip ini merupakan pedoman yang penting dalam merancang dan melaksanakan pendidikan yang efektif. Dalam proses pendidikan ini berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka. Nah, metode pembelajaran ini dalam konteks pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh sejumlah faktor kompleks. Beberapa faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran ini mencakup karakter siswa, lingkungan belajar, pendekatan guru, serta dengan teknologi. Selanjutnya yaitu materi keempat yang membahas tentang teknik-teknik belajar mengajar, yaitu teknik
pembelajaran ialah sebuah cara yang dilakukan seorang pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran. Dalam kelas, metode ini mencakup seluruh proses yang dilakukan oleh guru, mulai dari tahapan, persiapan, sampai proses asemen. Ada beberapa macam teknik-teknik belajar mengajar, yaitu pertama, teknik diskusi. Ini salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru yang di sekolah. Selanjutnya yaitu teknik penemuan. Teknik ini merupakan proses di mana seorang siswa melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilisasikan. Selanjutnya yaitu teknik inquiry, yaitu teknik mengajar guru di depan kelas di mana guru membagi tugas meneliti suatu masalah ke kelas. Selanjutnya yaitu teknik field trip, yaitu karya wisata, adalah suatu strategi umum yang digunakan oleh pendidik untuk membawa pengalaman belajar. Selanjutnya yaitu teknik eksperimen, merupakan salah satu cara mengajar di mana seorang siswa diajak untuk beruji coba atau mengadakan pengamatan. Selanjutnya itu model pembelajaran problem solving, yaitu suatu model yang melibatkan siswa aktif secara optimal. Mungkin siswa melakukan eksplorasi, observasi, eksperimen, investigasi. Itu pemecahan masalah yang mengintegrasikan. Nah, selanjutnya yaitu materi kelima yang berjudul tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Di sini banyak sekali macam-macam faktornya. Di sini saya mengambil menurut Syah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu faktor internal, yaitu faktor dari dalam siswa, yakni kondisi jasmani dan rohani siswa. Kedua yaitu faktor eksternal, faktor dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Ketiga, faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk materi-materi pelajaran. Nah, setiap kegiatan belajar mengajar tentunya menginginkan keberhasilan yang terukur. Nah, tadi setelah saya jelaskan beberapa macam-macam faktor tadi, seperti itulah yang dapat saya pahami dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu materi ke-6. Materi ke-6 ini membahas tentang pengembangan dan pemanfaatan strategi belajar mengajar. Pengembangan strategi pembelajaran adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, implementasi, dan evaluasi berbagai metode dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, di sini juga membahas tentang macam-macam strategi pembelajaran. Pertama, strategi pembelajaran problem basis learning, strategi pembelajaran active learning, strategi pembelajaran collaborative learning, strategi pembelajaran berbasis teknologi, strategi pembelajaran inquiry, selanjutnya yaitu strategi pembelajaran question student have. Manfaat strategi pembelajaran adalah pendekatan atau metode yang digunakan oleh guru atau instruktur dalam mencapai materi belajar kepada siswa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, retensi, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu materi ke-7, membahas tentang variasi mengajar dalam pembelajaran. Yang saya pahami di sini membahas tentang pengertian, tujuan, dan manfaat variasi mengajar dalam pembelajaran, prinsip penggunaan variasi mengajar dalam pembelajaran, komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi belajar dalam pembelajaran. Nah, variasi mengajar dalam pembelajaran yaitu sebuah proses perubahan kegiatan yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam proses interaksi belajar mengajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan murid, sehingga dalam situasi belajar mengajar murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan perhatian siswa dalam belajar, meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa, menumbuhkan sikap positif terhadap guru, dan memelihara cara belajar yang sesuai agar menjadi efektif dan efisien. Nah,
Manfaatnya untuk membantu siswa lebih fokus, termotivasi, dan terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat memahami dan menguasai materi dengan lebih baik. Sekian yang saya pahami. Baiklah, selanjutnya yaitu kelompok 8 yang materinya yaitu pengelolaan kelas. Yang dapat saya pahami dari materi pengelolaan kelas yaitu pengelolaan kelas yang berarti serangkaian tindakan yang dilakukan guru dalam upaya menciptakan kondisi kelas agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Tindakan menciptakan kondisi kelas adalah melakukan komunikasi dan hubungan interpersonal antara guru serta didik secara timbal balik dan efektif. Selain melakukan perencanaan atau persiapan mengajar, selanjutnya yaitu ada beberapa tujuan pengelolaan kelas, yaitu pertama, agar pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kedua yaitu untuk memberi kemudahan dalam usaha membantu kemajuan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya itu ada beberapa hambatan dalam proses pembelajaran. Pertama, tidak ada respon dari murid. Kedua, kekacauan penafsiran antara guru dan murid, yaitu keadaan lingkungan fisik yang sangat mengganggu. Guru hendaknya dapat mengelola kondisi kelas secara baik untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang terjadi dalam kelas perlu dipertimbangkan, direncanakan, dan dikelola dengan baik dalam usaha meningkatkan keberhasilan proses belajar mengajar.